Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Safeguard Deficit Theory of Nursing, Dorothy E. Orem. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ine Febrianti dengan nomor NIM 11-300-22105 dan anggota saya Fahreza Laili Nifsya dengan nomor NIM 11-300-22020. Nia Eka Desiana Sari dengan nomor NIM 11-300-22099. Lutfiana Rahmayanti Nurlita dengan nomor NIM 11-300-22137. Dan Sania Fernanda dengan nomor NIM 11-300-22141. Pada teori Dorothy E. Orem, di sini kami akan menjelaskan yang pertama adalah latar belakang, yang kedua konsep mayor dan definisi, yang ketiga bahkan konseptual, dan yang keempat adalah asumsi mayor. Yang pertama adalah latar belakang dari Dorothy E. Orem. Dorothy E. Orem bisa juga disebut dengan Dorothy Elizabeth Orem, salah satu ahli teori keperawatan kemuka pada Amerika. Lahir pada Baltimore, Maryland dalam tahun 1914. Beliau mulai karir keperawatan pada Sekolah Keperawatan Rumah Sakit Profit pada Washington, D.C., di mana beliau mendapat diploma keperawatan dalam tahun baru 1930-an. Dia mendapat gelar pada pendidikan keperawatan menurut Catholic University of America dalam tahun 1939, dan dia mendapat gelar MS pada pendidikan keperawatan dari universitas yang sama dalam tahun 1946. Dorothy E. Orem lahir pada tanggal 15 Juni 1914 dan beliau wafat pada tanggal 22 Juni 2007. Dorothy E. Orem mempunyai buku. Pada tahun 1959 yang berjudul Guides for Developing Curricula for the Education of Practical Nurse. Pada tahun 1971 dengan judul Nursing. Pada tahun 1983 dengan judul Normas Practitia Enfermia. Pada tahun 1993 dengan judul Model de Orem, The Enfermia and La Practitioner. Pada tahun 2003 dengan judul Safeguard Theory in Nursing, Ancient Paper of Dorothy Orem. Yang ada konsep mayor dan definisi Dorothy Orem. Yang pertama ada perawatan diri. Teori perawatan diri yaitu self-care merupakan suatu kontribusi berkelanjutan orang dewasa bagi eksistensinya, kesehatan dan kesejahteraannya. Self-care ini menggambarkan dan menjelaskan manfaat perawatan diri guna mempertahankan hidup, kesehatan dan kesejahteraannya. Jika dilakukan secara efektif, upaya perawatan diri ini dapat memberi kontribusi bagi integritas, struktural fungsi dan perkembangan manusia. Dan yang kedua, teori perawatan tergantung, dependent care. Perawatan tanggungan mengacu pada perawatan yang diberikan kepada seseorang karena usia atau faktor terkait. Jika tidak dapat melakukan perawatan diri yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan mereka, fungsi yang sehat, pengembangan pribadi yang berkelanjutan, dan pengembangan pribadi yang berkelanjutan dan kesejahteraan mereka. Dan yang ketiga, teori defisit perawatan diri atau bisa disebut self-care deficit. Persyaratan perawatan diri adalah wawasan yang diformulasikan dan diekspresikan wawasan tentang tindakan yang harus dilakukan yang diketahui atau dihipotesiskan diperlukan dalam pengaturan satu aspek fungsi manusia dan diketahui atau dihipotesiskan diperlukan dalam pengaturan aspek fungsi dan perkembangan manusia secara terus-menerus dan dalam kondisi dan keadaan tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat,
yaitu teori sistem keperawatan atau nursing system. Sistem keperawatan dibentuk ketika perawat menggunakan kemampuan mereka untuk menetapkan, merancang, dan memberi perawatan kepada klien, baik individu maupun kelompok, melalui berbagai aksi. Teori nursing system atau sistem keperawatan ini membahas bagaimana kebutuhan perawatan diri klien dapat dipenuhi oleh perawat, klien, ataupun keduanya. Yang ketiga ada bahkan konseptual. Perawatan diri adalah kemampuan individu untuk merawat diri sendiri. Perawatan diri dapat terganggu atau dicegah ketika seseorang sakit, lelah tekanan fisik nasional, atau memiliki kecacatan. Gangguan perawatan diri terjadi ketika pengasuh atau mereka yang merawat diri sendiri atau orang lain tidak dapat memenuhi kebutuhan perawat diri mereka. Perawat yang melakukan pekerjaan ini harus memiliki pengetahuan tentang keperawatan sehingga dapat membuat keputusan yang tepat untuk kliennya. Agen keperawatan. Agen keperawatan adalah karakteristik seseorang yang mampu memenuhi status perawatan dalam kelompok-kelompok sosial. Yang pertama, domain sosial. Domain pertama karakteristik sosial merujuk untuk memiliki pengetahuan tentang cara untuk menerima budaya lain, nilai-nilai, etika, dan moral. Yang kedua, domain interpersonal. Ini mengacu pada pengetahuan tentang cara berinteraksi dengan orang lain atau klien lebih dalam. Yang ketiga, domain teknologi profesional. Mengacu pada pengetahuan tentang cara untuk melakukan tugas keperawatan dengan baik, seperti pengukuran tekanan darah dengan keyakinan dan kemudahan serta kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk proses keperawatan dan penelitian keperawatan. B. Agen perawatan diri merupakan kekuatan individu yang berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan perawatan diri. C. Kebutuhan perawatan diri terapeutik adalah keseluruhan upaya-upaya perawatan diri yang ditampilkan untuk menemukan syarat-syarat perawatan diri dengan cara menggunakan metode-metode yang tepat dan berhubungan dengan seperangkat teknologi terkini. D. Self-care dibagi menjadi 10, yaitu usia. Merupakan salah satu faktor penting pada self-care. Kedua, jenis kelamin mempunyai kontribusi dalam kemampuan perawatan diri. Ketiga, status perkembangan. Menurut Orem meliputi tingkat fisik seseorang, fungsional, perkembangan kognitif, dan tingkat psikososial. Orem 2001. Yang keempat, status kesehatan. Berdasarkan Orem antara lain status kesehatan saat ini, status kesehatan dahulu atau riwayat kesehatan dahulu, serta persepsi tentang kesehatan masing-masing individu. Yang kelima, sosiokultural, sistem yang saling terkait dengan lingkungan sosial seseorang, keyakinan spiritual, hubungan sosial, dan fungsi unik keluarga. Yang keenam, sistem pelayanan kesehatan. Merupakan sumber daya dari pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan tersedia untuk individu dan melakukan diagnostik dan pengobatan. Yang ketujuh, sistem keluarga. Peran atau hubungan anggota keluarga dan orang lain yang signifikan serta peraturan seseorang di dalam keluarga. Yang kedelapan, pola hidup. Yang dimaksud adalah aktivitas normal seseorang yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, lingkungan. Tempat seseorang biasanya melakukan perawatan diri di lingkungan rumah. Dan yang terakhir, ke-10, ketersediaan sumber. Ketersediaan sumber ini termasuk ekonomi, personal, kemampuan, dan waktu. Berikut adalah contoh bagan konseptual. Selanjutnya, yang keempat ada asumsi mayor Dorothea Orem. Asumsi dasar teori umum diformalkan selama awal tahun 1970-an dan pertama kali dipresentasikan di Marquette University School of Nursing pada tahun 1973. Orem mengidentifikasi 5 premis
5 premis berikut ini yang mendasari teori umum keperawatan. Yang pertama, manusia membutuhkan masukan yang terus-menerus dan disengaja secara terus-menerus terhadap diri mereka sendiri dan lingkungannya untuk tetap hidup dan berfungsi sesuai dengan kemampuan alami manusia. Yang kedua, agensi manusia, kekuatan untuk bertindak dengan sengaja, dilakukan dalam bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain dalam bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain dalam mengidentifikasi kebutuhan dan membuat masukan yang dibutuhkan. Yang ketiga, manusia dewasa mengalami privilege dalam berupa keterbatasan untuk bertindak dalam kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain yang melibatkan perbuatan input yang menopang kehidupan dan fungsi. Yang keempat, agensi manusia dilakukan dalam menemukan, mengembangkan, dan mentransmisikan acara-acara dan sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan dan membuat masukan untuk diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, kelompok-kelompok manusia dengan hubungan yang terstruktur mengelompokkan tugas-tugas dan mengalokasikan tanggung jawab untuk memberikan perawatan kepada anggota kelompok yang mengalami kesulitan untuk membuat kebutuhan yang diperlukan dan disengaja untuk membuat input untuk diri sendiri dan orang lain. Privation untuk membuat masukan yang diperlukan dan disengaja untuk diri sendiri dan orang lain yang diperlukan masukan yang disengaja untuk diri sendiri dan orang lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.